Tapi dengan semua dugaan kecurangan yang sudah dipertontonkan secara masif, brutal, terstruktur ini, sebetulnya awal mulanya ini kenapa, Bang? Apa karena civil society terlalu pasif? Atau karena penguasa? Saya keberatan. Apa karena penguasa? Sebentar, Pak. Apa karena penguasa yang merasa wah perlawanan dari legislatif dan rakyat juga nggak terlalu memberikan impact? Kalau kita lihat ada dua indikator itu pemilu baru kita boleh katakan pemilu itu berintegritas. Integritas itu pemilu yang jujur. Pertama penyelenggaranya, kemudian prosesnya tadi seperti yang Bung Ferry sampaikan. Dua-duanya ini tidak berintegritas. Jadi bagaimana caranya kita mau katakan pemilunya berintegritas? Contoh misalnya penyelenggaranya. Kan kita tahu dari semua komisioner KPU itu sudah bermasalah proses proses seleksinya. Kemudian belum lagi kita lihat pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan verifikasi parpol. Jadi memang penyelenggaraan sudah bermasalah. Kemudian yang kedua, prosesnya. Kalau kita lihat proses menuju kepada pilpres dan pemilu, itu semua sudah bermasalah, tidak berintegritas. Dari hulu hingga hilir, itu semua curang. Nggak ada yang benar. Bang Ferry ini pernah datang ke kantor saya, memperlihatkan peta kecurangan. Disitulah saya paham betul bagaimana kecurangan ini didesain sedemikian rupa, sehingga seolah-olah nanti apa yang dilakukan itu bukanlah hal yang kita lihat curang. Padahal sebenarnya menurut saya yang terjadi justru kasat mata. Tadinya kan dia mendesain ya Bung Ferry agar supaya kecurangannya itu bisa tidak terlihat secara kasat mata. Tapi ternyata yang terjadi itu kan justru terlihat secara kasat mata. Dan ini menurut saya wajar. Karena dalam teori kejahatan, teori-teori pidana bahwa tidak ada satupun kejahatan yang dilakukan itu bisa sempurna sedemikian rupa. Seperti yang didesain dari awal. Persoalannya adalah ketika kita bicara kecurangan, kita harus fair ya, bahwa itu bisa saja terjadi juga di 01, 02, ataupun 03 ya. Oke, jadi yang membedakan adalah, ini kan yang disoroti adalah ada cawe-cawe dari kekuasaan itu. Nah ketika tadi sebegitu masif seperti yang disampaikan Bang Abraham, ya pada akhirnya ujung-ujungnya kan ini tuh rakyat bertanya-tanya, siapa sih yang bisa untuk menggerakkan akar dari masalah, yaitu pucuk kuasa ini gitu. Siapa yang bisa berani? Oke, tadi kalau kita pesimis dengan MK, maka sebenarnya masih ada dua front yang menurut saya yang bisa kita harapkan. Front kedua itu hak angket, karena hak angket juga dia nanti bisa memutuskan bahwa misalnya pemilu itu terjadi kecurangan yang TSM sehingga pemilu itu bisa diulang, kan begitu. Kemudian ketika dia memutuskan bahwa pemilu diulang, dia juga bisa memutuskan bahwa ternyata dari hasil pemilu yang curang itu ada salah satu paslon itu dampak dari kecurangan itu dirasakan oleh paslon tertentu. Jadi dampak kecurangan sehingga paslon tersebut meraih kemenangan, maka itu diskualifikasi. Kemudian yang ketiga juga mungkin nanti lewat hak angket, karena ini kan hak penyelidikan, mungkin juga bisa berujung kepada pemaksulan. Oleh karena itu menurut saya kalau kita punya kans kecil di MK, maka dua front ini yang harus kita optimalkan. Hak angket dan gerakan massa. Hak angket menurut saya sebenarnya kalau DPR-nya itu DPR yang berintegritas, maka tidak perlu didorong. Tapi karena DPR-nya ini hampir sebagian besar kita ragukan integritasnya, maka dia perlu dorongan dari gerakan massa. Sehingga dia akan bisa berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Tapi ketua DPR aja menyatakan bahwa kita harus siap menang dan siap kalah. Itu bagaimana? Wah, begini. Siap menang, siap kalah itu kita bisa terima kalau memang pertandingannya itu fair, maka kita siap kalah. Tapi kalau pertandingannya tidak fair, maka kalau saya tidak siap untuk kalah. Kalau saya kalah dari hasil kecurangan, maka saya akan menolaknya dan melawannya sampai kapanpun juga. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.